masyarakat Muslim di Jakarta, khususnya yang ada di sekeliling Taman Ismail Marzuki ini, menolak kedatangan si Dedi Raja Musyrik. Karena apa? Karena dia memasyarakatkan kemusyrikan. Saudara-saudara kita umat Islam di Purwakarta mengeluh, tertekan karena punya rencana untuk mendirikan 1000 patung di Purwakarta. Yang kedua, si Dedi ini pernah membuat pernyataan bahwasanya suara seruling lebih indah daripada suara Al-Quran. Sejumlah ulama dari Purwakarta, Jawa Barat melaporkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ke Kepolisian Daerah Jawa Barat atas dugaan penistaan agama dalam 2 buah buku karangannya. Seperti contohnya apabila dia menjadi presiden nanti akan meminjam dan memindahkan Ka'bah ke Purwakarta agar warga tidak jauh-jauh naik haji. Siap perang lawan kemusyrikan, siap perang lawan Hinduisasi, siap perang lawan patung-patung musyrik, siap perang lawan raja syirik. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa dan bung kameramen agar mendengar setengah menit. Kemarin ketika saya sholat asar di sebuah masjid kuno yang berada di daerah pinggiran Jawa Tengah. Masjid kuno itu bernama Masjid Fatih yang ada peninggalan ratusan tahun yang lalu. Selesai berwudu, saya bertemu dengan seorang jamaah. Ustadz, tidak bareng dengan bung kameramen. Wah, bung kameramen ternyata sudah punya fans sampai ke Jawa Tengah dan sampai ke Timur Tengah. Sekarang bung kameramen mau bacain berita apa? Kacang. Ya, Bu Alfian, terima kasih. Alhamdulillah bisa syuting kembali. Mudah-mudahan PPT yang Bu Alfian request segera jadi. Amin. Bu Alfian, kita mendapatkan kabar dari anak yang mulia Joko Widodo yang baru pulang naik private jet dari Amerika. Jadi tiba-tiba PSI itu dukung Dedi Mulyadi di Pilgub Jawa Barat 2024. Kaisang siap diisukan usai pulang dari Amerika. Waduh. Nah, Bu Alfian, kan kalau kita lihat petanya, Dedi Mulyadi ini nggak tahu ya dipasangkan dengan siapa. Tapi dari paslon lain itu ada PKS mengusung presidennya Ustadz Ahmad Syehu dan antara anaknya Habibie atau siapanya Habibie lah. Ya, Bu Alfian. Ini kan kalau kita lihat track record-nya si Dedi Mulyadi ini kan dia ya dukun-dukunan dan nyerang FPI seingat saya. Tapi mungkin sebelum masuk ke sana yang terlalu jauh, apa respon Bung Alfian atas calon gubernur yang didukung oleh PSI dan yang didukung oleh PKS? Silakan respon awal ya Bung Alfian. Yang didukung oleh selain PKS tenggelamkan. Yang didukung oleh PKS Alfian Tanjung bagian daripada proses-proses yang membuat PKS eksis di Jawa Barat. Dan PKS siap untuk memberikan titik ruang basis untuk P3, untuk Partai Umat, Partai Masyumi, Partai Bulan Bintang. Semua partai-partai Islam adalah keluarga politik utama di Jawa Barat. Maka kemenangan kejayaan Islam di Jawa Barat adalah eksisnya PKS sebagai partai yang dominan, muncul dan eksisnya P3, muncul dan eksisnya PBB, Partai Umat, Partai Masyumi, dan partai-partai lain yang mungkin sudah terdaftar dan ikut kembali. Itu saja respon awal, tenggelamkan yang memusuhi aspirasi umat Islam, apalagi cenderung musyrik, apalagi pernah berseberangan dan berbenturan dengan Habib Rizik. Wah, nggak ada ceritanya. Tenggelamkan, maka kita akan memenangkan pasangan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie sebagai pintu besar, ruang besar umat Islam untuk bergerak politik ke depannya. Bung kameramen, boleh dilanjut. Ya, mungkin mudah-mudahan ini didengar oleh banyak masyarakat karena kalau saya lihat petanya kemungkinan tim itu pecah kan di Jawa Barat, Alfian. Karena yang mengusung Ahmad Saihu dan Ilham Habibie ini PKS dan Nasdem, Alfian. Berarti kan
yang lainnya nggak tahu nih ikut ke Ahmad Saihu dan Habibie atau dukung Deddy Mulyadi. Nah, Bung Alfian, kalau kita lihat Pilpres kemarin itu kalau dapat kabar kalau nggak salah itu menang Prabowo, Bung Alfian. Nah, jadi menurut Bung Alfian, apakah timnya Prabowo akan memenangkan Saihu atau memenangkan Deddy Dukun, Bung Alfian? Ya, kalau ditanya begitu, saya ingin mengulas dulu sikap Prabowo. Prabowo itu seorang tentara dan perwira tinggi. Dia seorang satria, dia seorang sportif. Pernyataan Prabowo yang perlu disimak, dia mempersilahkan orang-orang yang bersamainya, koalisinya untuk membuat pasangan-pasangan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi dicamkan oleh teman-teman Gerindra, Prabowo tidak mengajarkan untuk bermain curang, bermain keras, dan segala macam. Saya ingin katakan pertanyaan Bung Kameramen, sesungguhnya katakanlah kompetisi atau sebuah kontestasi antara Ahmad Saihu dengan Ilham Habibie menghadapi dengan Deddy Mulyadi dengan pasangannya, ini merupakan sebuah persaingan yang sangat ketat. Saya ingin katakan secara sportif ketat. Tetapi saya akan ada di barisan memenangkan seluruh kekuatan partai-partai Islam dan partai berbasis Islam. Oh, bukankah di sana ada PKB? Maaf, sejarah PKB bukan di Jawa Barat. PKB ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Kita akan tetap kuat karena di sana basis P3, di sana basis gerakan Islam dari jalur Priangan Timur, dari Priangan Barat. Di sana nanti ada Kang Asep, di sana nanti ada Kang Catur, di sana nanti ada teman-teman dari gerakan Islam seluruh potensi. Jadi menurut pendapat saya, Pak Prabowo tidak akan cawe-cawe. Kalau Pak Prabowo cawe-cawe berarti dia telah kehilangan akar seorang korsa yang berhubungan dengan Sabta Margais. Dan saya tidak akan komentar lanjut. Yang jelas, kita akan bekerja berikhtiar. Memang persaingan ketat. Insya Allah kemenangan pada orang yang bekerja keras dan yakin. Sistem mesin kerja PKS, sistem arsiparis PKS, sistem jaringan PKS masih kuat. Ingat, P3 pun masih kuat. Ingat, PBB pun kuat. Jawa Barat itu sejarahnya itu adalah sejarah pergerakan Islam. Ketika PKI melakukan tindakan-tindakan yang memberikan korban banyak, catat, Jawa Barat termasuk yang minim sekali korban atas kerja-kerja keganasan PKI yang kejam itu. Jawa Barat, di sana ada Siliwangi yang jiwa mereka jiwa tauhid, dan mereka sesungguhnya tidak cukup nyaman ketika berkonfrontasi dengan Kartosuwiryo. Kembali ke laptop, kemenangan akan ada bagi yang bergerak. Dan kemenangan artinya mendaftar dan nanti dilantik sebagai gubernur, yaitu pasangan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie. Untuk akhir sesi kali ini, kembali ke tentang atau kesimpulan tentang pilkada di Jawa Barat. Apa pesan-pesan Bung Alfian untuk warga Pasundan? Jangan sampailah seorang yang punya track record dukun, track record membenci Islam dimenangkan. Untuk akhir sesi kali ini, silakan Bung Alfian. Yang pertama, saya punya pesan untuk Bapak Prabowo. Apa yang Bapak sampaikan dalam Kongres PAN, kembalikan pada diri Bapak. Bahwa Bapak harus menjadikan bahwa jangan menggunakan kekuasaan untuk semau-maunya. Ingat itu baik-baik, dan pemirsa, para netizen, ingat omongan Bapak Prabowo, Presiden terpilih 2024-2029. Like or dislike, suka ataupun tidak, Anda harus melihat Presiden kita adalah Prabowo, dan kita punya pemimpin Indonesia baru yang bernama Prabowo, dan tentu Prabowo harus dikawal agar tahun 2029 kita punya presiden perubahan, karena Pak Prabowo belum istirahat, cukup 1 periode saja. Yang kedua, Jawa Barat itu ada kurang lebih 40 kota kabupaten. Ayo semua kota kabupaten ambil rebut agar posisi diisi oleh pemimpin-pemimpin, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil wali bupati, bupati, wakil bupati yang berjiwa santri, yang berhaluan Islam. Utamanya partai-partai Islam, partai berbasis Islam. Kalaupun berasal dari partai nasionalis, pastikan agamanya Islam dan tidak cenderung musyrik berdukun-dukun. Dan juga kepada seluruh calon-calon pemilih se-Jawa Barat,
Mari kita mendekatkan diri pada Allah, kita istikharah, kita minta bimbingan Allah agar kita pilih se-Jawa Barat menjadi satu gema baldatun thayyibatun warabun ghafur. Seluruh potensi umat Islam, partai-partai Islam, PKS, P3, PBB, Partai Umat, Masumi, dan mungkin kalau kembali bergerak PDRI, silakan semua partai-partai yang ada, PKB, PAN, Partai Amanat Nasional, ayo semua partai Islam berbasis Islam menangkan calon-calon pemimpin yang berakhlakul karimah dan sayang pada Islam, sayang pada umat Islam, dan sayang pada seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat Jawa Barat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.